Definisi reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohib amal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib amal dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Sejarah reksadana syariah. Hanya equity fund syariah pertama kali dalam bentuk The Amanah Fund yang diterbitkan oleh North America Islamic Trust pada tahun 1986. Kemudian dibentuk pula FTSE Global Islamic Index Series dibentuk oleh FTSE Internasional, diikuti dengan Finance Corporation Index dibentuk oleh IFC World Bank bersama ANZ Bank yang kemudian menjadi benchmark untuk Islam Listing Fund. Kemudian dibentuk pula Dow Jones Index Syariah pada tahun 1999 yang bernama Dow Jones Index Market Index. Kemudian Malaysia menerbitkan Malaysia Global Sukuk sebesar 500 juta US dollar yang diterbitkan di Luxembourg Stock Exchange dan Dubai Islamic Financial Center. Kemudian Bahrain menerbitkan Bahrain Monetary Agency Sukuk Al-Ijarah sebesar 100 juta US dollar yang diterbitkan di Bahrain Monetary Stock Exchange. Semua ini mendorong berkembangnya reksadana syariah secara global. Di Indonesia, reksadana telah ada sejak tahun 1997 melalui PT Dana Reksa. Hanya dalam waktu 1 semester, pada akhir tahun 1996, lahir 24 reksadana. 6 nama dana reksa syariah yang disahkan keberadaannya oleh Bapepam pada tanggal 12 Juni 1997. Reksadana syariah yang didirikan itu berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang dituangkan dalam Akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Dejem Wijaya, sarjana hukum di Jakarta, antara PT Dana Reksa Fund Management sebagai manajer investasi dengan Citibank NA Jakarta sebagai bank kustodian. Kemudian PT Nasional Madani melalui PNM Investasi Manajemen terbitlah PNM Syariah dan PNM Dana Sejahtera yang keduanya merupakan jenis reksadana syariah. Agustus 2004, manajer investasi PT Andalan Arta Advisindo Sekuritas bekerjasama dengan Mandiri Sekuritas selaku manajer investasi dan Deutsche Bank sebagai bank kustodian. Desember 2004, manajemen PT Bakti Asset Management mengeluarkan produk Big Dana Syariah yang merupakan reksadana terbuka berbentuk KIK. Terakhir sampai dengan tahun 2008, menurut data DSN MUI sudah hadir 24 reksadana syariah. Data terakhir di OJK, jumlah reksadana syariah adalah 102. Baik, selanjutnya adalah pengelolaan reksadana syariah. Yang pertama dikelola oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, fatwa ulama dan persetujuan atas efek-efek yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, komite investasi. Selanjutnya, kebijakan alokasi aset. Dilanjutkan dengan tim investasi. Dan yang terakhir adalah portofolio. Kemudian, bentuk-bentuk reksadana syariah. Yang pertama adalah pasar uang. Pasar uang sangat cocok untuk pemula. Di sini, investasi akan ditempatkan pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri. Yang kedua, pendapatan tetap. Manajer investasi sebagai pengelola reksadana diwajibkan untuk melakukan investasi dengan jumlah minimal. Jumlah investasi paling sedikit adalah 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk obligasi syariah atau dalam bentuk syariah berpendapatan tetap. Yang ketiga adalah reksadana syariah saham. Batasan minimal adalah 80% dari nilai aktiva bersih. Namun, investasi ini dilakukan dalam bentuk efek syariah yang bersifat ekuitas. Maka, pengembaliannya cenderung bersifat fluktuatif. Jadi, investasi jenis ini bisa dikatakan memiliki risiko yang cukup tinggi. Yang keempat adalah terproteksi. Investasi dana dengan komposisi paling rendah yaitu 20% diinvestasikan dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan. Kemudian, efek syariah ini akan ditawarkan dan diperdagangkan baik dalam maupun luar negeri. Sedangkan sisanya
yaitu 30% akan ditempatkan pada saham syariah yang tentunya diperdagangkan pada bursa efek luar negeri. Yang kelima, indeks. Reksadana jenis ini manajer berinvestasi akan diwajibkan untuk melakukan pengelolaan paling sedikit 80% dari pendanaan yang ada pada efek syariah. Sedangkan efek syariah itu sendiri sebenarnya merupakan bagian dari kumpulan saham dan juga ekuitas syariah yang tentunya ada dalam indeks. Yang keenam, campuran. Dana akan dialokasikan pada salah satu instrumen investasi. Bentuk investasi ini antara lain berupa efek syariah, pendapatan tetap, atau bisa juga dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas. Dana yang akan dialokasikan yaitu maksimal sebesar 79%. Yang ketujuh, berbasis efek syariah luar negeri. Hanya dapat melakukan investasi pada efek syariah luar negeri. Efek syariah ini bisa saja diterbitkan oleh penerbit dari sebuah negara yang telah menjadi anggota dari IOSCO. Umumnya, nilai investasi awal minimal sebesar 10.000 US dollar atau setara. Yang ke-8, berbasis suku. Dana investasi wajib dilakukan dengan ketentuan paling sedikit adalah 85%. Dana ini diinvestasikan pada suku atau pada surat utang negara syariah yang umumnya ditawarkan di Indonesia. Biasanya, penawaran ini dilakukan melalui penawaran umum. Yang terakhir adalah berbentuk kontrak investasi kolektif diperdagangkan di ETF. Mengalokasikan nilai aktiva bersih ke dalam portofolio saham. Umumnya, portofolio saham ini terdiri dari efek ekuitas yang tentunya sesuai dengan berbagai syarat dan ketentuan syariah. Biasanya, jenis reksadana ini dapat diperjualbelikan secara langsung di lantai bursa walaupun penjualan ini dilakukan tanpa melalui manajer investasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aditya Indrawan. Produk reksadana syariah. Berikut merupakan beberapa produk dari reksadana syariah. 1. Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A. 2. Mandiri Investasi Atraktif Syariah. 3. Trim Syariah Saham. 4. Bahana MES Syariah Fund. 5. Mayoris Sukuk Negara Indonesia. 6. S-Tripping Syariah Fixed Income Amanah Kelas A. 7. Skor Invest Syariah Money Market Fund. 8. Skortis Dana Liquid Syariah. 9. BNIAM Dana Lancar Syariah. Strategi pengembangan reksadana syariah. 1. Menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung. 2. Memberi saham atau unit penyertaan reksadana lainnya serta membeli efek luar negeri. 3. Membeli efek yang diterbitkan oleh suatu emiten melebihi 5% dari jumlah modal yang disetor emiten. 4. Membeli efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan melebihi 10% dari nilai NAB reksadana pada saat pembelian, termasuk di dalamnya surat berharga yang diketahui oleh bank, tetapi tidak termasuk sertifikat Bank Indonesia Syariah. Kendala pengembangan reksadana syariah. 1. Reksadana syariah relatif kurang dikenal oleh masyarakat umum karena reksadana umumnya dikenal di kalangan investor, pelaku bisnis, praktisi, dan akademisi di bidang ekonomi syariah. 2. Dengan adanya reksadana konvensional dan syariah memberikan tantangan tersendiri. Reksadana syariah harus mampu mengedepankan idealisme, emosional keagamaan, juga harus mampu memberikan keuntungan yang baik, risiko yang rendah, mudah dicarikan, sederhana, dan fleksibel. 3. Diharapkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, investor, praktisi, ulama, dan akademisi untuk mendorong terbangunnya sistem pasar modal syariah yang bisa diterima.